Assalamualaikum semuanya. Oke, hai guys, balik lagi sama Story Ed, cerita Ade Teteh. Oke, jadi malam ini kita lagi di rumah Teteh. Edisi nginep Ya, cerita nama. tengah edisi nginep cina ya. Jadi kita tuh malam ini tuh sampai di segmen kismis alias kisah misterius ya kisahnya. Oke, jadi kita mau cerita apa nih? Kita di sini mau sharing-sharing dulu aja pengalaman-pengalaman mistis, terutama dari Teteh gitu yang ya ada sesuatu lah pokoknya gitu. Aku tahu juga aku. Ada weh sesuatu sih aku yang nanti juga pemirsa tahu sendiri ya. Gimana teh pengalaman mistis yang paling gitu yang paling gitu yang serem Paling apa ya? Kenapa nanya ke aku? Karena aku seorang konsultan. Iya ya. Enggak sih. BTW ya pemirsa, Teteh itu menerima konsultasi kemistisan ya, konsultasi dunia gaib gitu. Enggak kata. Enggak sebenarnya enggak harus mistis kalau konsultasi ke aku mah. Jadi banyak yang nyari aku teh. Jadi aku teh buronan. Jadi banyak yang nyari tuh jangan buat curhat gitu. Jadi aku tuh sebagai ceritanya pendengar yang baik. Karena si Teteh emang enak gitu ya curhatnya teh. Jadi sebenarnya gini sih, anggaplah aku nggak bilangnya sebuah kemampuan ya, karena banyak orang juga yang nggak usah ada turunan atau apa juga bisa belajar otodidak untuk baca kartu tarot reader ini. Tapi aku mah cara bacanya beda dari yang lain gitu. Gimana itu? Nanti pasti bakal aku kasih tahu, aku bongkar ya. Aku bongkar gimana aku baca tarot itu kayak gimana. Tapi sih sebenarnya nggak semua orang tuh curhat ke aku tuh lempeng-lempeng aja gitu, masalah kehidupannya enggak sih, campur-campur gitu. Bahkan ada yang kehidupannya kita ceritain tapi luar biasa pengalaman. Iya ya, kadang orang tuh suka surprise gitu. Surprise bisa. Jadi memang tiap orang teh kehidupannya teh macam-macam, tapi dari situ teh jadi akhirnya kita punya pembelajaran sendiri gitu. Oh gini gitu, jadi tahu. Makanya aku seneng lah gitu buat bantu orang, buat ngedengerin ceritanya. Insya Allah bisa ngasih solusi, alhamdulillah gitu. Tapi nggak dianggap serius lah sama aku. Tapi kalau misalkan ada orang yang pengen konsultasi sama aku, bisa komentar ya. Iya, Di tulis bawah di kolom sini, komentar ya. nanti kita Gitu. bahas. Insya Allah pasti kita bantu, kita bahas gitu, kita kupas tuntas, kita sharing. Misalkan mau ketemu sama aku, mau Boleh. cerita langsung, oke, boleh. Asal dijadwalkan terlebih dahulu karena banyak terus gitu, selalu ada aja gitu yang nyari tuh. Oke, akhirnya kita cerita ya. Gitu. Aman pemirsa. Aman. Jadi sebenarnya kisah mistis ya yang aku sih banyak ya. Paling horor tuh nantilah aku bakal cerita. Anggaplah perjalanan spiritual ya. Kalau sekarang aja sebenarnya banyak yang takut nginep di rumah aku tuh pemirsa. Banyak yang takut nginep di rumah aku, termasuk dirimu. Lumayan. Kita kalau ngomongin masalah seremnya di rumah, kayaknya kalau rumah aku sekarang belum ada seberapanya gitu. Aku pernah tinggal, ingat nggak? Aku nggak akan sebutin di mana, cuma yang jelas masih daerah KBB lah. Yang rumahnya itu ya punya lorong, pintunya tuh banyak. Mungkin kayaknya tuh si punya rumahnya tuh mau bikin kontrakan atau kosan lah seperti itu. Luar biasanya, singkat cerita, aku tuh sama si keluarga aku saat itu suruh ngisi rumahnya karena udah lama kosong katanya kayak gitu. Aku sempat aneh gitu, kenapa rumah sebagus ini gitu ya, rumahnya luas, kamarnya banyak, kenapa nggak ada yang ngisi gitu. Aku sempat gitu aslinya, karena rumahnya itu keren.
emang cocok buat kontrakan, posisinya emang cocok buat kontrakan. Aku awalnya nggak curiga sama sekali karena posisinya strategis, apalagi depan rumahnya tuh ada masjid. Oke. Jadi kok nggak kepikiran gimana tinggal di sini, enggak, enjoy aja sampai pada pertama kali aku kan ajak kamu deh. Iya. Waktu pindahan. Iya, ingat banget itu. Waktu pertama kali pindahan, aku bawa adik aku buat pindahan gitu, bukain packing. Terus sampai jam berapa kan kita nggak tidur, terus sempat mau tidur. Pertama kali pindah ke situ, aku lihat Miss Kay. Ini jalan ke pulang ke sunset. Bener, buat kalian yang nggak tahu Miss Kay itu tuh sesosok ya kurang lebih wanita. Ya mungkin kalian juga udah tahu kalau misalkan aku sebut gitu ya, wanita yang itu kayak apa. stylishnya teh bajunya teh bara rodas gitu kan biasa. Ya rambutnya itu kayak habis smoothing. Gitu. Tapi nggak smoothing juga gitu. Ya, jadi kayak yang gitu. bikin kaget itu jalannya tuh pelan banget. Dan aku pun lihat gitu karena Nah. di situ tuh tidur ya. Kamar kita tuh berhadapan, Kamar kita tuh berhadapan dan pintu kita sama-sama kebuka. sama-sama gitu. kebuka. Dan emang lihatnya itu sama nih, cuman kita pas malam itu nggak berani cerita gitu langsung. Ceritanya tuh kayak kapan nih paginya kita tuh cerita. Jadi aku langsung nggak bisa tidur, udah gitu kayak entah halusinasi atau sugesti, tapi kok kayaknya rumah ini sepi, tapi kok banyak orang ngomong, aneh banget. Yang paling aneh itu jalan aja dia pelan, ya ampun, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa asli. Jadi ini apaan gitu pertama kali pindah tempat. Aku tuh nggak nyangka pertama pindahan ke rumah itu udah langsung dikasih pemandangan edan. Amazing gitu. Amazing itu karena jalannya tuh pelan banget gitu, kayak mau nunjukin hey aku ada. Hey sweet. Jadi ini pelan banget. Kenapa aku bisa bilang pelan banget tuh, sampai ngelihat banget detailnya. Jadi si bajunya terus si rambutnya tuh, jadi aku kira teh ada aku teh nggak ngelihat gitu. Aku kira teh kamu teh nggak ngelihat gitu. Jadi udah pas kita ngobrol pasti merinding, kata aku teh di rumah ini gitu. Terus dia bilang iya teh ada juga nyerita. Berarti apa yang aku lihat semalam tuh beneran. Itu satu itu di rumah itu. Terus yang keduanya kan memang sih yang paling signifikan itu perubahan. Aku kan punya anak kecil tuh waktu itu terus setiap maghrib atau apa gitu, ada aku di situ teh nyaman banget, sampai setiap ruangannya tuh aku bersihin terus tiap hari gitu biar nggak kotor kayak gimana. Sampai pernah ada edisi di mana kan si rumah itu tuh ada tangga ya ke atas, terus punya kamar mandi 2 yang di bawah tangganya juga ada gitu. Aku jadi inget terus deh, aku tuh paling males kalau udah nyeritain si kamar mandi yang kedua itu, karena beberapa kali aku tuh selalu ngeliat gini, aku tuh jelas ngeliat kayak anak kecil masuk ke situ. Terus sama aku udah lihat ke pintunya nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, aku minta tolong lah ke papa, tolonglah gitu pasangin lampu di pas tangga sama di kamar mandi yang bawah itu. Oke, nyala. Nggak berapa lama papa turun, blok mati. Padahal dicolokin, sampai papa bilang cek atuh teh, udah dicek sama aku teh, lah masih mati. Ya udah ganti lampu lah kita tuh, ganti lampu. Papa turun, blok pecah kacanya, si kaca bohong banget pecah. Oke, nggak mau dikasih penerangan. Itu menurut aku ya gitu, istilahnya orang awam itu energi paling besar di situ menurut aku itu, karena jangankan malam-malam lewat situ gitu, si tangga itu siang aja udah beda aja gitu situasinya, kondisinya tuh udah nggak nyaman banget. Tapi yang paling lebih ekstrim itu anak aku suka main sepeda, main lari. Dulu itu kan suka banyak kayu gitu kan dipasang di tangga gitu, dekat tangga gitu disimpan kayak buat ngebangun apalah gitu sama si yang punya rumah. Gitu ya. Sisa bangunan gitu. Kayu nggak akan jatuh kalau misalkan nggak ada yang ngadupak lah gitu, masa Sunda mah gitu.
katupak atau apa, itu mah si kayunya teh jatuh ampiran aja dong karena anak. Aku sampai astagfirullahaladzim, apaan sih gitu, ini teh apaan gitu, wah sampai ngebahayain banget gitu. Nggak nyampe sebulan aku tinggal di situ, pindah dong. Jadi nggak mau ngambil resiko gitu, nyalakain pisang. Tapi emang kalau kata Pak Ustadz gitu pas nanya-nanya kayak gimana, oh ternyata benar banget. Jadi sampai si katanya, cenah ini juga katanya, si penghuni di situnya tuh nggak mau rumah itu kan diisi sama kaum kita gitu. Dan sampai detik ini pun kalau nggak salah masih kosong ya, Masih kosong. belum ada yang isi sama sekali. Masih kosong, bahkan suka disuruh dikontrakin tapi belum ada yang mau terus gitu. Curiga gak sih gitu kayak? Padahal aslinya rumah itu tuh keren banget aslinya. Jadi kalau bisa digambarin mah letter L bangunannya tuh keren banget, posisi strategis gitu. Makanya gak nyangka. Jadi kalau misalkan biar kalian bayangin ya, jadi posisi rumahnya tuh agak tinggi gitu, ada undangan gitu kan dari bawah. Nah si ruangannya itu kayak kalian masuk ke, tahu nggak sih misalkan dari lobby hotel mau ke ruangan gitu, rata-rata kan kamar tuh depan apa sih kayak hadap-hadapan gitu, ada letter L gitu. Terus kamar ada 6 ya? Ya 6 kan? 6. Kamarnya tuh ada 6. Di ujung dekat pintu belakang tuh ada tangga. Di bawah tangga tuh kamar mandi ya. Nah kalau aku kan dulu aku sering banget nginep di situ ya. Kalau misalkan aku ke kamar mandi itu kan pasti kayak aku kalau mandi atau ngapain pasti kan kamar mandi itu aku ke yang satunya gitu. Dan percaya atau enggak kayak always ada yang ngawasin gitu. Ya jadi apa sih namanya, emang setiap rumah tuh punya auranya masing-masing. Jadi setiap rumah juga, apalagi kan aku mengalami gitu ya, pindah sana pindah sini, mengalami ngontrak gitu kan. Tapi ya rame aja sih buat aku mah gitu. Cuman ya gitu, pindah dari situ tuh karena udah mulai main fisik gitu, maksudnya main fisik tuh nyela kaki pisan gitu, terutama ke anak gitu. Ya udah pindah aja gitu. Udah sekarang nggak pernah tahu lagi deh kondisi di si rumah itu tuh kayak gimana gitu. Cuman kalau kita bahas aura, banyak banget kita mau lain aura kasih, mau kado, Tapi jadi lagi cinta. jadi emang banyak banget itu masalah cerita soal rumah atau apa. Aku ngalamin lah karena pindah kontrakan sana sini gitu. Pokoknya cerita kita tuh bakal lebih banyak lagi karena aku tuh banyak banget gitu, bisa dikatakan pengalaman iya, cerita dari para klien aku juga yang konsultasi aku juga banyak banget. Klien apa nih? Ada samping ya. Nanti kita jelasin semua. BTW maaf lupa aku. Ya, dia masih sempat mengoperkan jerawat pemirsa. Pecah. Aduh. Tapi udah anteng ya ngoprek kita tuh. Iya. Kalau begini soalnya gimana? Tapi benar apa ya? Satu, jangan pernah takut sama yang kayak gitu. Semakin kita takut itu, si makhluk kayak gitu tuh kayak tahu gitu si frekuensi kita kayak gimana. Kita bakal semakin deketin gitu. Aku bukan orang bukan orang bisa atau apa, tapi memang dari kecil sensitif dengan hal seperti itu. Ditambah lagi disebutnya tuh freelance-nya aku lah gitu. Jam-jam senggangnya aku itu ya gitu Ya di tarot. Kita tuh sebenarnya ada sedikit mirip kesamaan di bagian hal kayak gini, cuman bedanya aku nggak setajam teteh gitu, nggak sepekat lah gitu, nggak terlalu. Mungkin faktor U juga berarti. Ya sedasik gitu ya. Jadi pokoknya terus dukung kita di channel kita biar kita bisa terus cerita, biar kalian
bisa share sama kita juga. Mm-mm. Kita akan menerima semua Tulis aja di komen ya mau curhat pertanyaan-pertanyaan kalian, curhat-curhat kalian. mungkin kan kayak semua orang pasti pernah punya yang namanya Nah. paranormal experience gitu, jadi boleh banget cerita di bawah gitu. Ya semoga nanti aja kita punya segala sendiri gitu, dan kayak yang gitu. pasti kita masih banyak banget cerita-ceritanya, nggak cuma ini doang, karena banyak banget ya kita kayak gitu. Ya, penasaran gak sih kalau aku pernah punya kisah sama, Kalau kita kasih di sekolah ya, ini mah tapi itu benar pengalaman yang aku alamin sendiri, bukan cerita atau katanya, enggak, aku ngalamin sendiri itu semua. dan kita bakal ceritain di segmen berikutnya. Terus Pokoknya dukung tetap kita, ya, tonton sampai habis ya. jangan Kalau- skip. Iya, Ya pokoknya jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalain juga tombol notifikasinya supaya kalau kita